Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW di Makkah, yang mana hal tersebut sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Selamat datang wahai Nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang mesti kita ketahui mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ialah kronologi kelahirannya. Nah, apa yang bisa kita ketahui? Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi atau yang kerap kita kenal sebagai Tahun Gajah. Adapun keluarga dari Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayang, Nabi Muhammad SAW itu belum sempat mendapatkan pengasuhan langsung dari ayahnya, mengingat ayah Nabi Muhammad SAW ini wafat ketika usia Nabi Muhammad itu 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Sayyidati Aminah. Nah, ibu Nabi Muhammad, Sayyidati Aminah pun tidak merasakan lamanya pengawasan ataupun pengasuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, mengingat sang ibu meninggal pada saat usia Nabi Muhammad baru saja menginjak 6 tahun. Terlebih, Nabi Muhammad sendiri sebelumnya mengalami pengasuhan oleh salah seorang kaum dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah Sa'diyah, sampai usia Nabi saat itu 5 tahun. Selepas Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya, maka kakeknya lah di sini yang senantiasa memegang tanggung jawab untuk senantiasa mengurusi Nabi Muhammad SAW. Di bawah arahan kakeknya ini, Nabi Muhammad SAW mendapat begitu banyak perhatian serta kasih sayang. Tidak ada salah seorang pun yang berani mengusik keberadaan Nabi Muhammad SAW berkat adanya peranan dari sang kakek. Mengingat kakeknya ini, Abdul Muthalib, merupakan salah seorang pemuka dari kaum Quraisy ini. Merupakan sosok yang sangat terpandang seperti itu. Akan tetapi, sangat disayangkan pula, Nabi Muhammad hanya berada pada pengasuhan Abdul Muthalib ini selama 2 tahun saja, karena sang kakek selepas 2 tahun mengurus Nabi Muhammad SAW, beliau wafat. Karenanya, selepas sang kakek wafat, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Pada saat diasuh oleh sang paman ini, Nabi Muhammad begitu banyak mendapat pelajaran. Seperti halnya pada usia 10 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai belajar untuk menggembala kambing. Lalu pada usia 12 tahun, ia pada akhirnya dipercaya oleh sang paman untuk berniaga bersama pada saat itu. Diajarkan cara-cara berniaga yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas diajarkan oleh sang paman, beliau melanglang buana ke beberapa daerah untuk senantiasa berniaga. Di fase inilah kemampuan Nabi Muhammad dalam berniaga ini semakin meningkat, dan beliau juga sangat sekali dikagumi oleh kaum-kaum yang berada di sana. Selain berkenaan dengan kegiatan berniaganya, pada fase pengasuhan pamannya pula lah diketahui mengenai ciri kenabian Nabi Muhammad SAW. Hal ini melalui peristiwa ketika Nabi dan pamannya hendak menuju ke Syria. Pada saat itu, di perjalanan, sang paman bertemu dengan pendeta, yang mana pendeta tersebut berasal dari kota Basrah. Dan bernama Bukhairah.
Di sana Bukhairo menerangkan secara gamblang mengenai ciri kenabian dari Nabi Muhammad SAW serta memerintahkan kepada sang paman untuk senantiasa melindungi keponakannya tersebut. Mengingat apabila sang paman tidak melindungi keponakannya tersebut dan tetap melakukan perniagaan ke Syria pada saat itu, maka sang keponakan besar kemungkinan akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi di sana. Karenanya sang paman pun mengikuti saran dari pendeta ini dan kembali ke Madinah untuk melanjutkan kegiatan perniagaannya. Nah, setelah kita belajar mengenai sejarah kelahiran, lalu kita juga mengenal sedikit dari anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, hal yang tak kalah penting ialah kita mengetahui mengenai peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dengan menerima wahyu pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Setelah kita mengetahui mengenai proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita mengenal strategi dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad dalam berdakwah ini menggunakan dua fase. Yang pertama yaitu fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada fase dakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bisa langsung melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Melainkan ia menggunakan tahap yang pertama terlebih dahulu. Dakwah secara tersembunyi, seperti itu. Adapun pada dakwahnya yang pertama ini, dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi ini, yang ia ajak itu merupakan orang-orang yang terdekatnya dulu, seperti itu. Apa tujuannya? Agar mereka itu lebih dulu untuk senantiasa percaya dan mengikuti apa yang sebenarnya menjadi risalah Islam ini. Jadi tidak langsung tujuannya itu untuk masyarakat mengikuti, misalnya untuk menjalankan syariat Islam, untuk senantiasa mengikuti kaidah hukum, tidak langsung ke arah sana. Melainkan tujuan utamanya agar minimalnya orang-orang terdekatnya itu mempercayai terlebih dahulu mengenai adanya risalah Islam ini. Nah, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini bahkan pada mulanya ini hanya bergerak di satu rumah saja, yaitu di rumah Al-Arqam. Barulah selepas turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95, dakwah Nabi secara terang-terangan dimulai. Yang mana hal pertama yang dilakukan pada saat itu ialah mengumpulkan sanak keluarganya saat itu di Bukit Sofa, yang mana meskipun yang dikumpulkan hanya sanak keluarganya saja, tetap ada sebagian keluarga yang menolak akan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Salah satunya yaitu Abu Lahab. Tentu pada saat dakwah secara terang-terangan inilah nantinya akan ditandai dengan adanya rintangan-rintangan yang mesti dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun strategi lainnya yaitu menggunakan as-sabiqun al-awwalun. Apa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pada saat itu pertama kali menerima risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang-orang terpilih inilah yang nantinya turut membantu dakwah Nabi di Mekah, seperti itu. Adapun beberapa orang yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun ialah yang pertama Sayyidatul Khadijah, lalu ada Abu Bakar, ada juga Ali bin Abi Thalib, lalu ada Zaid bin Harithah, lalu ada Ummu Aiman, seperti itu. Yang mana orang-orang ini nantinya akan turut membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berperan terhadap dakwah Nabi itu bukan hanya Nabi itu sendiri,
melainkan orang-orang ini. Karenanya, mereka ini patut diapresiasi, karena jika tanpa bantuan dari as-sabiqunal awwalun ini, barangkali dakwah Nabi ini akan terasa lebih berat lagi untuk dilakukan. Karenanya beruntunglah ada sosok-sosok yang masuk Islam pada fase pertama ini, yaitu pada fase as-sabiqunal awwalun. Setelah kita mengetahui mengenai strategi dakwah Nabi, hal berikutnya yang mesti kita ketahui, Nabi Muhammad dalam berdakwah pun mengalami rintangan. Rintangan yang pertama, sulitnya akses dakwah. Jelas, bagaimana yang kita ketahui, pada saat pertama bahkan mereka tidak memiliki ruang yang begitu terbuka. Mereka bahkan harus berdakwah melalui rumah saja, di antaranya rumah Al-Arqam ini. Lalu yang kedua, penyerangan terhadap Nabi dan kerabatnya. Tidak bisa dipungkiri, semasa Nabi berdakwah, itu banyak sekali serangan-serangan yang dialamatkan kepadanya, juga kepada kerabat-kerabat yang membantunya dalam berdakwah. Seperti halnya mereka dihina, mereka senantiasa diberikan tindak kekerasan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu yang mesti dihadapi oleh Nabi dalam upayanya untuk berdakwah seperti itu. Lalu yang terakhir, dilakukannya pemboikotan oleh kaum Quraisy. Bahkan setelah begitu sulitnya perjuangan Nabi di Mekah pada saat itu, Nabi pun harus mengalami kendala lainnya, yaitu mereka mengalami pemboikotan oleh kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy ini merasa frustasi seperti itu ya. Mereka sudah memberikan kecaman, akan tetapi Nabi tetap teguh dalam menjalankan dakwahnya ini. Mereka sudah mulai memberikan bujuk rayuan melalui iming-iming harta, lalu wanita, jabatan, dan sebagainya. Akan tetapi Nabi pun tetap teguh untuk senantiasa mempertahankan dakwahnya ini. Hingga pada akhirnya kaum Quraisy pun mengeluarkan ultimatum berupa pemboikotan, yang mana pemboikotan ini diantaranya melarang adanya kegiatan jual beli di antara kaum muslim, lalu senantiasa adanya larangan untuk menikah dengan golongan muslim. Ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan pemboikotan dari orang-orang Quraisy. Nah, setelah kita mengetahui mengenai strategi dan juga rintangan yang mesti dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, kita juga perlu mengetahui salah satu aspek kesuksesan yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu ialah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Apa sifat-sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW ini layak kita jadikan panutan? Yang pertama, Nabi Muhammad merupakan sosok yang senantiasa semangat. Karena apabila Nabi Muhammad SAW tidak semangat, ketika ia menghadapi satu kendala, dua kendala, tentu Nabi Muhammad SAW akan langsung patah arang. Sehingga akan sulit tersiarnya Islam seperti halnya pada era kita saat ini. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang amanah. Seperti halnya yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu dibenci bukan karena pribadi Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nabi Muhammad dibenci itu karena murni mereka, orang-orang kafir Quraisy, itu menolak akan adanya ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, melarang adanya tindakan keji dan kezoliman. Mereka itu tidak menyukai hal tersebut. Karenanya mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Artinya, Nabi Muhammad SAW, jika bukan karena risalahnya ini, Nabi tidak akan dibenci. Karena pada hakikatnya, perangai yang dimiliki Nabi ini sangat disukai oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah amanah. Lalu selanjutnya, Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang cerdas. Terbukti, sang paman tidak ragu untuk mengajak Nabi, meskipun usianya baru 12 tahun, untuk senantiasa ikut berniaga bersamanya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga
dalam berdakwah ia cerdas menempatkan dirinya di hadapan jamaahnya. Ketika ia menghadapi orang tua, maka dakwah yang dilakukan berbeda dengan apa yang ia berikan kepada orang yang muda. Begitu halnya dengan orang-orang non-muslim. Meskipun ia berdakwah kepada orang non-muslim, ia cerdas menempatkannya. Tidak langsung ia berdakwah dengan misalnya menggunakan syariat dan sebagainya. Ia tunjukkan melalui akhlaknya. Lalu yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu juga memiliki sifat teguh pendirian. Ia tidak tergoda dengan adanya bujuk rayu dari kaum Quraisy yang menawarkan jabatan, menawarkan uang, menawarkan wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi tidak teguh pendirian, tentu risalah dakwah akan dikesampingkan demi mendapatkan hal-hal yang menggiurkan tadi. Akan tetapi Nabi Muhammad pada faktanya itu justru tetap memegang komitmennya untuk mensyiarkan Islam agar bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu yang terakhir, Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang berkasih sayang. Tentu kita mengetahui telah banyak tokoh-tokoh yang masuk ke dalam Islam berkat adanya sifat kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW ini. Terlebih, agama Islam sendiri pun merupakan agama yang rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi alam semesta ini. Karenanya Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya senantiasa mengedepankan kasih sayang. Ia tidak menganjurkan seseorang ini membunuh, berperang, itu karena kita ini memiliki kekuatan. Bukan seperti itu. Nabi Muhammad memerintahkan untuk membela diri, bukan memulai peperangan seperti itu. Bahkan pada salah satu cerita, saat itu Nabi Muhammad SAW dicaci dan dihina, bahkan diberikan tindakan yang tidak terpuji oleh salah satu orang kafir jahiliyah pada saat itu. Ia diludahi, ia dilempari kotoran. Akan tetapi yang Nabi lakukan itu tidak sama dengan apa yang orang itu berikan. Ia membalas dengan sebuah tindakan yang 180 derajat itu berbeda. Ketika Nabi dilempar kotoran, yang ia balas pada saat orang yang melempar kotoran ini sakit justru merupakan sebuah senyuman, sebuah doa, dan sebagainya. Karenanya orang tersebut pun bahkan luluh melihat sikap yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Semoga dengan kita senantiasa memperdalam pengetahuan kita mengenai perjalanan hidup Nabi, nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah tersebut bisa kita amalkan, bisa kita tiru, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.